Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang paragraf yang beranggotakan Arifah Melia, Jenny Febrianti, Kirana Zen, Marcelia Intan, dan Pratama Ridwan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Jenny Febriani. Pengertian paragraf. Paragraf adalah penggabungan kalimat yang berisi suatu gagasan utama atau ide pokok dan beberapa gagasan pendukung. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Pengertian paragraf menurut ahli kebahasaan bernama Ramlan merupakan bagian dari sebuah karangan yang di dalamnya terdapat lebih dari satu kalimat yang membahas suatu tema tertentu dengan ide pokok sebagai pengendaliannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Marcelia Intan. Fungsi paragraf. 1. Untuk mengekspresikan gagasan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. 2. Menjelaskan keseluruhan ide pokok dengan mudah, logis, dan sistematik. 3. Untuk menandai pergantian gagasan baru jika karangan tersebut memiliki lebih dari satu gagasan utama. 4. Membantu pembaca memahami gagasan utama sebuah karangan. 5. Untuk memudahkan pengendalian variabel jika karangan berisi lebih dari satu variabel. 6. Untuk membantu penulis menyusun dan mengembangkan ide yang baru akan dituangkan dalam karangan yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Kemudian akan dibacakan oleh Mbak Arifah. Jenis-jenis paragraf. 1. Paragraf pembuka berfungsi untuk memancing rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui keseluruhan isi artikel. 2. Paragraf isi membahas tentang ide-ide pokok dalam sebuah artikel. 3. Paragraf penutup memiliki fungsi menyimpulkan keseluruhan isi artikel dan penekanan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel. Dalam paragraf ini juga bisa berisi saran atau harapan. 4. Paragraf penghubung gunanya untuk menyambung satu paragraf dengan yang lainnya. Yang terakhir akan dibacakan oleh Mas Ridwan. Unsur-unsur paragraf. 1. Harus berisi kalimat utama paragraf. 2. Harus berisi kalimat penjelas untuk menguraikan kalimat utama. 3. Harus memiliki koherensi, yaitu kesatuan yang dibangun oleh hubungan antar kalimat pembentuk paragraf sehingga paragraf mudah dipahami. 4. Harus memiliki kesatuan atau unity, yaitu perpaduan yang kokoh antara gagasan utama dan kalimat pendukung dalam satu paragraf. 5. Harus memiliki konjungsi atau penghubung yang digunakan sebagai penyambung kalimat untuk menambahkan keterangan, menyatakan hubungan sebab akibat, atau menyatakan perbandingan atau pertentangan. 6. Paragraf harus harmonis, semantis, gramatis, dan normatif. 7. Paragraf harus lengkap berisi kalimat penjelas yang memadai dan menunjang kalimat pokok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.